Baik pemirsa, kita akan langsung sampaikan informasi pertama di mana pada periode Ramadan dan Lebaran tahun 2023 bank-bank besar nasional meningkatkan alokasi uang tunai dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebagai bank nasional dengan aset terbesar, PT Bank Mandiri Persero Tbk menyiapkan uang tunai sekitar 49,6 triliun rupiah. Pada periode Ramadan dan Lebaran 2023, bank-bank besar nasional meningkatkan alokasi uang tunai dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan tersebut selaras dengan tingkat konsumsi masyarakat yang terus tumbuh. Sebagai bank nasional dengan aset terbesar, PT Bank Mandiri Persero Tbk menyiapkan uang tunai sekitar 49,6 triliun rupiah pada periode 29 Maret hingga 26 April 2023. Alokasi ini meningkat sekitar 7,9% dari periode yang sama pada tahun lalu. Adapun sebagian besar dari alokasi kebutuhan uang tunai digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri yang diprediksi sekitar 16,5 triliun rupiah per hari selama periode tersebut. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI menyiapkan dana sebesar 32 triliun rupiah pada periode Ramadan dan Lebaran tahun ini. Alokasi tersebut disiapkan dengan memperhitungkan periode cuti bersama Idul Fitri. Bank plat merah spesialis UMKM itu juga akan menyediakan layanan terbatas yang dihadirkan melalui beberapa unit kerja operasional atau UKO. Peningkatan alokasi uang tunai pada periode Ramadan dan Lebaran juga dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI. Pada periode tersebut, BNI menyiapkan dana tunai dengan total nilai 45,87 triliun rupiah, meningkat 5,4% dari periode yang sama pada tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar 195 triliun rupiah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Adapun saat ini BI juga telah melakukan pemetaan di 5.066 kantor atau titik layanan untuk penukaran uang tunai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bank Indonesia atau BI menyiapkan uang tunai sebesar 195 triliun rupiah dalam rangka menyambut hari besar keagamaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Penyediaan uang tunai tersebut meningkat 8,22% jika dibandingkan Ramadan pada tahun lalu. Adapun saat ini Bank Indonesia telah melakukan pemetaan di 5.066 kantor atau titik layanan untuk penukaran uang tunai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jika dibandingkan tahun lalu terdapat penambahan lokasi atau meningkat 8%. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim mengungkapkan, menjelang Idul Fitri merupakan periode di mana permintaan kebutuhan uang meningkat tajam. Hal ini tidak terlepas dari berbagai budaya dan tentunya didukung oleh pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin baik. Dalam hal ini Bank Indonesia selalu mendukung memenuhi kebutuhan uang dalam jumlah berapapun dengan pecahan sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi layak edar. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus berkomitmen bersama perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan terutama kebutuhan uang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, persiapan perbankan menjelang Idul Fitri 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sunarsip, Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence. Selamat pagi, Pak Sunarsip. Selamat pagi, Mas Prastyo. Ya, salam sehat, Pak. Sehat-sehat semua, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Review sedikit, Pak, sebelum kita membahas lebih jauh begitu terkait dengan perbankan di tanah air. Apalagi tahun ini juga sebentar lagi akan memasuki Idul Fitri. Berarti akan banyak sekali juga masyarakat yang membutuhkan uang tunai begitu. Silakan, Pak. Ya, yang pertama ya, sejauh ini kalau kita bicara kondisi perbankan pada saat hari ini ya, mostly sih memperlihatkan kinerja yang
masih positif ya. Artinya kita bisa lihat pertumbuhan kredit juga so far masih sekitar 11%, pertumbuhan DPK juga sekitar 9-10% gitu, yang artinya pertumbuhan DPK itu cukup untuk menopang kebutuhan yang diperlukan oleh perbankan untuk menyalurkan kreditnya, karena backbone DPK sebenarnya yang dimiliki perbankan sejak tahun 2020 itu sudah sangat besar sekali gitu ya. Jadi Oke. kalau sekarang masih bisa tumbuh sekitar 9%, itu so far itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan kredit yang sekarang sekitar 11% gitu. Terus kemudian KAR juga masih tinggi sekitar 25%, yang itu artinya bank masih punya backbone untuk meningkatkan penyediaan kredit mereka begitu ya. Loan to deposit ratio-nya juga masih tinggi gitu ya, dan bank juga masih cukup mampu untuk meningkatkan efisiensi mereka, sehingga pada posisi hari ini OPO-nya juga relatif rendah di bawah angka 80%, dan itu cukup untuk memperkuat sisi profitabilitas kinerja mereka secara finansial. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang perbankan dalam konteks kesiapan di Lebaran, di event-event Lebaran, dalam sejarahnya kita belum pernah mengalami ya semacam ketidaksiapan ya perbankan dalam menyambut event-event Lebaran seperti pada tahun ini. Tahun lalu meskipun boleh dibilang itu adalah animo terbesar di dalam sejarah penyelenggaraan atau event event Lebaran, karena itu adalah Lebaran pertama yang dibuka oleh pemerintah setelah krisis sejak tahun 2020, dan itu pasti itu membutuhkan kesiapan uang tunai yang dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi pada realitanya perbankan juga mampu mengantisipasi kebutuhan yang cukup besar pada saat itu. Nah, sekarang di tengah kondisi ekonomi yang sudah membaik dan lebih baik dibandingkan tahun lalu, ya saya perkirakan memang animo masyarakat untuk mengadakan Lebaran atau mudik begitu ya, itu saya perkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Kenapa? Iya. Tahun lalu meskipun animo momen Lebaran itu dibuka gitu ya, tetapi kan pada kita semua tahu bahwa proses pemulihan ekonomi itu baru pada tahap awal di tahun 2022. Jadi banyak sektor ekonomi yang belum sepenuhnya pulih begitu ya, dan banyak juga masyarakat kita yang masih dalam posisi yang baru mulai pulih begitu ya, dan mereka tidak bisa memanfaatkan momen Lebaran itu untuk mudik sekarang. Nah, sekarang ini situasinya sudah berbeda jauh sekali, di mana kita sudah bisa lihat perekonomian sudah tumbuh 5% di atas 5% begitu, dan itu terjaga terus tuh dalam setiap kuartal, dan ini saya perkirakan punya dampak untuk meningkatkan animo masyarakat untuk memenuhi hajat sosial masyarakatnya mereka sebagai momen event Lebaran atau mudik Lebaran. Kira-kira begitu. Baik, tapi kalau dilihat dari sisi peningkatan kebutuhan masyarakat terkait dengan uang tunai, bagaimana Anda melihat perbankan? Tadi beberapa data fundamental sudah disampaikan, ada OPO, KAR, DPK, semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Berarti likuiditas mereka aman nih untuk menyiapkan uang tunai bagi masyarakat dalam menyambut Hari Raya Lebaran tahun ini. Nah, kenaikannya menurut Anda Pak Sunarsip dibandingkan dengan tahun lalu, karena tahun ini juga kita tidak ada lagi PPKM, kemudian sudah tidak lagi ketat begitu untuk protokol kesehatannya, berarti kan akan banyak sekali jutaan orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran, Pak Sunarsip. Yes, ya seperti yang saya sampaikan tadi, tahun ini saya perkirakan akan lebih besar animo masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran, ya. Karena PPKM sudah tidak ada, kemudian daya beli masyarakat juga sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu, gitu ya. Nah, kemudian tahun lalu, walaupun event Lebaran itu sudah dibuka oleh pemerintah, tapi sebenarnya tidak semua masyarakat waktu itu melakukan pulang kampung, karena biasanya pasti pulang kampung itu ekspektasinya dia sudah membawa sesuatu untuk dibawa ke keluarga kampung. Nah, hari ini mereka sudah punya itu.
pendapatan mereka sudah mulai pulih kembali begitu ya. Dan saya kira ini menjadi momen mereka pasti akan memanfaatkan ini untuk mudik Lebaran. Jadi perkiraannya adalah pasti kebutuhan DPK perbankan tahun ini itu sudah pasti lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, tadi seperti saya sampaikan di IDX ya, memang bank-bank pun sudah mempersiapkan itu, dan kita bisa perkirakan bahwa ada sekitar kenaikan sekitar 10 hingga 15% ya dari kenaikan peredaran uang di tahun ini ya, dibandingkan dengan peredaran uang pada saat momen Lebaran itu dibandingkan dengan periode-periode normal. Nah, kalau kita bisa lihat impact-nya dari setiap perbankan ya, kalau kita ambil katakanlah pertumbuhan uang beredar, berarti kan bank itu harus mengeluarkan ya istilahnya itu saving dia cadangan cash mereka di perbankannya itu dimasukkan disiapkan untuk mengisi kantong-kantong cash yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti di ATM mereka. Tapi memang biasanya begini Mas, proses memang walaupun ini ada peningkatan, tapi biasanya tidak semua cash yang disiapkan oleh perbankan itu kemudian semuanya keluar dari kas perbankan gitu ya, tapi sebagian juga akan balik lagi ke perbankan, kira-kira gitu. Jadi memang berputar nih, makanya perbankan itu dia biasanya sudah punya mekanisme, kita keluarkan cash hari ini kita tempatkan di dalam ATM mereka begitu ya. Tetapi tetapi mereka juga mengantisipasi ada cash masuk lagi ke ATM mereka, karena biasanya mereka bawa uang dari perkotaan dibawa ke desa, tapi di desanya juga dibelanjakan kembali lagi masuk ke kas lagi, kira-kira muternya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin lebih kepada perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya saja, begitu, tapi peredaran uangnya tetap kembali kepada sama, kira-kira gitu. Itu bisa dilihat dari pertumbuhan DPK-nya yang relatif tidak ada bedanya antara pada bulan terjadinya event Lebaran dengan bulan sebelum dan sesudah terjadinya event Lebaran. Kira-kira begitu tuh. Pak Sunarsip, lantas bagaimana? Kita tahu sistem pembayaran juga kan ada yang cashless, e-money dan lain-lain. Apalagi sekarang banyak sekali pengguna jalan kendaraan begitu yang menggunakan jalan tol, dan pasti mereka kan menggunakan juga e-money dan lain-lain. Kita akan bahas sejauh mana antisipasi yang perlu dilakukan di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia. Kalau kita lihat pergerakan dari Januari 2003 tahun ini sudah tumbuh sekitar 10,53%, dan di bulan Februari naik menjadi 10,64%. Sementara untuk posisi non-performing loan atau NPL dari perbankan di Indonesia per Januari ini, data yang juga baru dirilis, 2,59%. Itu dia data-data yang akan langsung saja kita tanyakan ke Pak Sunarsip, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence. Ya, Pak Sunarsip, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kalau berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, musim mudik Lebaran, apakah erat kaitannya juga dengan penyaluran kredit perbankan yang terus bertumbuh kah, atau bagaimana? Sementara NPL-nya juga di level 2,59% ini bagaimana? Apakah masih cukup terjaga? Itu kinerja Januari itu kinerja musiman ya. Biasanya kalau habis akhir tahun itu pasti dia turun tuh kinerja kreditnya. Karena biasanya perbankan itu, karena ini konteksnya ada di dalam konteks tutup buku ya, dia pasti menginginkan pada akhir tahun itu angka-angka yang tercatat nanti di dalam laporan keuangan mereka, di neraca mereka, di laba rugi mereka itu pada posisi yang paling tidak sama dengan target atau bahkan bisa melebihi daripada target, sehingga banyaklah aktivitas-aktivitas menjelang menjelang tutup buku itu mereka melakukan aktivitas macam-macam tuh, seperti percepatan penyaluran kredit begitu ya, atau pinjaman antar bank begitu, atau pendanaan antar bank dan macam-macam lah, kira-kira seperti itu. Tapi biasanya pada awal bulan itu mereka langsung potong itu beberapa, dipangkas beberapa gitu ya, yang memang punya risiko, punya dampak pada peningkatan beban mereka.
ya potong mereka gitu, sehingga pasti Iya. itu di akhir tahun itu, awal tahun itu pasti apa namanya, kredit akan turun gitu ya, DPK juga akan turun begitu ya, dan konsekuensinya NPL juga pasti akan naik gitu. Tetapi itu Oke. siklus ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Januari tahun lalu, angka-angka yang ditampilkan tadi itu lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi situasinya Oke. seperti itu. Semakin Nah, membaik lah ya. Dan untuk pertumbuhan semakin membaik. kreditnya sendiri Kira-kira gitu. bagaimana ini Pak Sunarsi menurut Anda begitu? Apakah memang Gimana? Gimana? ada hubungannya kalau kita lihat dengan pertumbuhan kredit pada saat momen Ramadan, Lebaran begitu, dalam artian banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman juga ke perbankan? Kalau di bulan-bulan momen Lebaran, aktivitas kredit sebenarnya apa namanya Hmm. tidak banyak ya, bahkan justru malah apa namanya masyarakat itu menahan dulu nih Oke. aktivitas itu, karena mereka justru malah kepengen aktivitas konsumsi yang lebih banyak gitu ya. Kalaupun pinjaman masuk itu biasanya pinjaman yang sifatnya adalah kredit konsumtif begitu, Oke. terkait dengan misalnya kartu kredit yang mereka plafon kartu kredit mereka biasanya bisa dimaksimalkan begitu ya. Tetapi kalau sifatnya pinjaman kredit yang sifatnya apa namanya produktif seperti working capital, seperti kredit investasi, rata-rata perbankan justru malah mengalami apa namanya perlambatan dari sisi itu. Tetapi dari sisi kartu apa namanya pinjaman konsumtif seperti multiguna ya, khususnya direpresentasikan melalui kartu kredit dan macam-macam itu, rata-rata biasanya dia mengalami kenaikan. Kita bisa lihat misalnya KKB pada masa-masa atau kredit kendaraan bermotor ya pada Iya. masa menjelang Lebaran itu biasanya itu pasti naik gitu ya. Biasanya pasti naik, apalagi pada bulan-bulan seperti ini ya, saya perhatikan ya, sejumlah dealer, sejumlah apa namanya dealer otomotif itu memberikan semacam apa namanya diskon-diskon tertentu yang kemudian itu bisa menarik bagi nasabah atau Iya. masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor pada event-event seperti ini. Oke. Itu dia seperti itu. Iya. Nah, tadi yang sempat tertunda di arus mudik Lebaran, penggunaan masyarakat di jalan tol juga kan akan sangat banyak, bahkan jutaan Ya, kendaraan juga akan memadati ya. jalan-jalan tol di Indonesia begitu. Ada juga beberapa yang baru. Bahkan Anda melihat bagaimana antisipasi yang juga harus dilakukan perbankan sehingga ikut mendukung nih kelancaran musim mudik Lebaran tahun ini, baik dari sistem mungkin entah itu jaringan internetnya ataupun mungkin satelit dan lain-lain begitu, Pak Ya. Sunarsi. Dari sisi perbankan sebenarnya sistem cashless ini menguntungkan ya, karena mereka tentu tidak, dengan adanya sistem cashless mereka tidak kemudian menyediakan jumlah cash yang lebih banyak untuk ditempatkan atau ditaruh di dalam ATM-ATM mereka. Karena apa? Karena transaksi mereka sudah bisa dilakukan dengan cara yang non tunai. Nah, Oke. karena menyadari seperti ini ya, itu bank pasti sudah mempersiapkan diri ya. Apalagi sekarang beberapa bank punya dukungan teknologi yang jauh lebih bagus ya dibandingkan periode-periode di mana sistem cash masih mendominasi di dalam sistem transaksi pembayaran mereka. Contohnya misalnya BRI kan punya satelit khusus ya yang Betul. diperkirakan dia bisa lebih lebih sustain gitu ya di Oke. dalam menjangkau kebutuhan teknologi mereka untuk membackup kebutuhan transaksi melalui sistem pembayaran non cash gitu ya. Kemudian sekarang kan BI juga sudah sangat gencar, sangat masif gitu ya, Memberikan edukasi literasi ya terkait dengan penggunaan. memasarkan produk mereka di sistem pembayaran QRIS misalnya begitu ya. Dan itu pasti itu akan dalam posisi yang akan menguntungkan baik BI maupun baik dari perbankan. Karena apa? Iya. BI juga tidak perlu menyiapkan dukungan rupiah yang begitu besar. Iya. Perbankan juga begitu, dia juga tidak perlu menempatkan dananya di rupiah di dalam cukup besar di dalam mesin-mesin ATM mereka. Jadi so far kalau QRIS sudah begitu siap, perbankan juga sudah begitu siap dengan infrastruktur cashless-nya, itu saya kira sih ini akan positif baik dari masyarakat maupun juga dari perbankan itu sendiri. Oke, mungkin ada kiat khusus yang akan Anda berikan ini Pak Sunarsi untuk menyeimbangkan, karena kebutuhan masyarakat kan ada yang sebagian
kayaknya nggak enak nih kalau nggak bawa uang cash karena perjalanan jauh misalnya Pak Sunarsip. Kemudian Iya. ada yang sudah terbiasa sehingga menyeimbangkan tidak membawa terlalu banyak, lebih mengandalkan juga penggunaan mungkin e-money dan lain-lain. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Sunarsip. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sunarsip, Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence. Ya Pak Sunarsip, ini menarik. Ya. Kalau kita lihat tadi, kebiasaan masyarakat Indonesia, itu ada yang sebagian mungkin inginnya megang uang cash. Kemudian mereka yang mungkin sudah lebih muda, millennials dan lain-lain, Gen Z itu lebih senang juga yang cashless, QRIS, kemudian e-money dan lain-lain. Nah ini bagaimana kondisi yang ada pada saat momentum mudik lebaran tahun ini? Karena perjalanan kita dari kota biasanya menuju ke pedesaan begitu atau ke daerah ini Pak Sunarsip. Ya, pertama begini, ada dua fase, ada istilahnya itu dua fase ya. Fase pertama fase dari perkotaan pusat urban begitu, Oke. sampai menuju ke tempat lokasi masing-masing daerah mudiknya masing-masing. Nah, berarti kan di situ kan ada perjalanan dan pasti di situ akan ada transaksi ya, baik transaksi di perjalanan itu sendiri maupun transaksi pada saat berhenti di persinggahan selama perjalanan itu. Misalnya kalau kita naik tol di Trans Jawa misalnya begitu ya, kita akan pasti berhenti di pemberhentian tol, pemberhentian itu. Oke. Nah, di setiap pemberhentian sebenarnya mungkin hampir 100% begitu ya, di Baik. pusat pemberhentian itu sudah menggunakan cashless sebenarnya. Dan masyarakat kita juga di perkotaan juga hampir sebagian besar sudah bertransaksi dengan secara cashless. Yang ini masyarakat yang akan mudik ya, masyarakat sebagian besar sudah ke sana. Itu artinya apa? Itu artinya sebenarnya dari sini saja ya, perbankan dan BI itu sudah diuntungkan dari sisi dalam konteks penyediaan kewajiban penyediaan rupiah pada masyarakat. Jadi ini sudah mengurangi lumayan besar nih ketersediaan cash untuk disiapkan di mesin-mesin ATM di perbankan. Oke. Ya, seperti itu. Baik. Yang memang yang menjadi masalah yang kita harus antisipasi itu adalah ketika para pemudik ini tiba di kampung halamannya masing-masing. Itu dia. Kalau saya perhatikan di setiap daerah itu memang baru sudut-sudut perkotaan saja yang sudah difasilitasi dengan infrastruktur cashless seperti QRIS dan lain-lain itu. Tetapi di pasar-pasar tradisional, di desa-desa itu sebagian besar masih menggantungkan transaksi mereka dengan cara cash. Nah, bank-bank yang punya jaringan di tingkat sampai pedesaan inilah yang memang dia harus extra effort begitu ya, menyediakan cash yang lebih besar di mesin-mesin ATM mereka seperti itu. Berarti memang harus ada juga persiapan tidak hanya di kota pada saat pemudik berangkat, tapi di daerah tujuan atau di daerah-daerah pedesaan pun harus tersedia uang tunai yang cukup banyak, baik dalam bentuk ATM dan lain-lain begitu Pak Sunarsip. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu. Jadi tapi meskipun dengan seperti itu, ya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ya semestinya kebutuhan walaupun ya dengan kondisi normal, maksud saya di kondisi normal gitu ya, sebelum ada fenomena cashless, sebelum berkembang masif QRIS gitu yang dikembangkan oleh BI itu, posisi saat ini sebenarnya menguntungkan posisi perbankan ya, karena sekarang mereka tinggal fokus bagaimana menyediakan rupiah dan likuiditas itu kepada masyarakat itu di bank-bank atau di kantor-kantor yang punya yang khususnya yang ada di pedesaan. Karena di kota-kota mungkin ya mereka sudah banyak yang menggunakan transaksi cashless, sehingga kesiapan penyediaan likuiditas atau rupiahnya juga menjadi semakin berkurang dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dan menurut saya ya, ini momen Lebaran ini mestinya memang menjadi momen yang semestinya dimanfaatkan oleh perbankan maupun Bank Indonesia untuk semakin masif mempromosikan aktivitas-aktivitas atau memasyarakatkan kegiatan-kegiatan transaksi cashless ya. Baik. Dan bagi BI juga harusnya BI dan perbankan bekerja sama begitu ya, memperkuat kerjasama, mempersiapkan infrastrukturnya begitu ya.
dengan momen, karena momen seperti ini tuh perhatian masyarakat terhadap cara-cara pembayaran yang dikomunikasikan oleh pemerintah, yang dikomunikasikan oleh perbankan itu menjadi kebutuhan mereka. Baik. Kalau selama sebelum itu mereka mungkin anggap angin lalu gitu, tapi pada saat ini mereka membutuhkan itu karena kira-kira gini, mereka tidak semuanya masuk akan keluar ke jalan tol kemudian belanja gitu ya, tidak seperti itu, tapi mereka akan memanfaatkan infrastruktur yang ada, bisa belanja tanpa mengurangi perjalanan mereka selama mudik Lebaran. Oke, yang pasti perbankan harus memberikan kenyamanan dan kepastian ketersediaan dari uang yang dibutuhkan masyarakat yang penting begitu ya pada saat musim mudik Lebaran, dan juga sistem perbankan mereka pada saat penggunaan cashless dilakukan di lapangan, dalam artian bisa di perjalanan ataupun di daerah mereka tinggal. Baik Pak Sunarsip, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali Pak Sunarsip. Terima kasih, selamat pagi, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Sunarsip.